Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Komunikasi Itu Ada Seninya dari Oh Soo Hyang. Saat ini kita akan masuk ke bab 2, teknik komunikasi psikologis untuk merekatkan hubungan yang renggang. Mari kita masuk ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ku beri dia kesempatan untuk berbuat baik padaku. Teknik meminta tolong untuk membuat musuh memihak kita. Cognitive Dissonance Theory. Hal ini dialami Benjamin Franklin yang fotonya tertera pada uang kertas $100 Amerika Serikat ketika ia masih menjadi anggota Kongres Pennsylvania. Ada seorang lawan politiknya yang tajam, dan itu cukup membuatnya malu. Ia berpikir keras bagaimana caranya menjalin hubungan yang bersahabat dengan orang tersebut dan terlintaslah sebuah ide di kepalanya. Ada pepatah mengatakan bahwa orang lebih suka pada orang yang ia baikin daripada orang yang baik padanya. Itu dia. Tidak lama kemudian, Franklin pergi menemui lawan politiknya tersebut. Ada buku yang perlu saya baca secepatnya, dan saya dengar Anda memilikinya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya meminjamnya? Meskipun buku itu sangat langka, ternyata ia dengan senang hati meminjamkannya. Tidak masalah, Anda bisa kembalikan setelah selesai membacanya. Beberapa hari kemudian, Franklin mengembalikan buku itu dengan catatan bertuliskan terima kasih. Waktu berlalu sejak kejadian tersebut. Franklin secara kebetulan bertemu dengan lawan politiknya tersebut di gedung Capitol. Namun, terjadi hal yang mengejutkan, jauh berbeda dengan sebelumnya. Ia mengajak berbicara lebih dulu dengan sikap yang sangat sopan. Setelah itu, hubungan keduanya berubah dari yang saling mendiamkan menjadi saling bersahabat. Belakangan, Franklin menuliskan dalam autobiografinya, "Sekali musuh membantu Anda, selanjutnya ia akan lebih ingin membantu Anda lagi." Hal ini kemudian disebut sebagai efek Ben Franklin. Ben Franklin Effect. Sekali membantu, ingin lebih membantu lagi. Apa ini masuk akal? Mungkin ada juga orang yang tidak bisa mempercayainya, namun latar belakang logis hal itu bisa dijelaskan dengan teori disonansi kognitif, Cognitive Dissonance Theory. Teori ini menjelaskan perubahan sikap dan perilaku untuk mengatasi ketidaknyamanan psikologis yang disebabkan oleh ketidakselarasan antara keyakinan, pikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1950 oleh psikolog Amerika Leon Festinger dalam A Theory of Cognitive Dissonance. Ia melakukan percobaan pada mahasiswa Stanford University. Setelah menyuruh 2 kelompok mahasiswa untuk melakukan pekerjaan yang membosankan dan tidak berarti, satu kelompok diberi uang $1 dan kelompok lainnya diberi uang $2, lalu diminta seperti ini. Maukah Anda berbohong kepada mahasiswa yang tengah menunggu giliran berikutnya bahwa pekerjaan ini sangat menyenangkan? Ternyata kelompok yang menerima $1 lebih setuju untuk berbohong. Kelompok ini merupakan mahasiswa kampus ternama di Stanford dan rasa gengsi melarang mereka untuk berkata bahwa mereka melakukan pekerjaan yang membosankan hanya demi $1. Mereka mengalami disonansi kognitif sehingga berusaha melindungi harga diri mereka meskipun dengan berbohong. Dalam kehidupan sosial, kita akan memiliki hubungan yang buruk dengan seseorang. Kadangkala mereka secara sepihak menyimpan kebencian dan kadangkala itu terjadi hanya karena tidak saling cocok. Pada saat seperti ini, upaya mengembalikan hubungan yang renggang dengan bujukan dan rayuan tidak akan berguna.
Cara yang paling efektif adalah mendekatinya untuk meminta tolong dengan sopan. Baterai ponsel saya mendadak habis, boleh saya pinjam ponsel sebentar? Saya berencana berkemah bersama keluarga, tetapi kompor saya rusak. Boleh saya pinjam kompor Anda? Saya agak kurang di area ini, bisakah Anda mengajarinya? 20 menit saja cukup. Siapa yang tahu bahwa ketika Anda yang biasanya dianggap lawan yang tidak menyenangkan, tiba-tiba meminta tolong, terbukalah obrolan indah yang membuat lawan jadi kawan. Lanjut, kenapa ada permintaan maaf yang berhasil dan ada permintaan maaf yang dicaci maki? Minta maaf pun ada rumusnya, apology theory. Kenapa minta maaf duluan? Kamu kalah kalau minta maaf duluan. Sudah, lupakan saja, simpan saja rapat-rapat. Dalam sebuah hubungan, ada kalanya kita harus meminta maaf atas kesalahan yang tidak disengaja. Namun, banyak orang yang menganggap remeh permintaan maaf. Permintaan maaf yang tepat diperlukan karena satu pihak adalah pelaku dan pihak lainnya adalah korban. Jika kita tidak meminta maaf, bukankah akibatnya jelas? Hubungan akan memburuk atau putus dengan sendirinya akibat konflik. Minta maaf merupakan salah satu ungkapan sehari-hari yang makna dan perannya tidak boleh diremehkan. Permintaan maaf saat ini menjadi topik penelitian akademis untuk dibentuk sebagai sebuah teori. Aaron Lazare, seorang profesor psikiatri di University of Massachusetts, Amerika Serikat, merupakan orang yang pertama kali mencari sisi ilmiah dari permintaan maaf. Ia menganalisis lebih dari 1000 kasus dan menciptakan teori permintaan maaf, apology theory, tentang makna sejatinya. Apa itu meminta maaf? Meminta maaf adalah mengakui kesalahan Anda dan meminta korban untuk mengampuni Anda. Profesor Aaron Lazare menambahkan bahwa secara ilmiah, permintaan maaf bukan sekadar pengakuan kesalahan dan pengampunan, tetapi juga merupakan kunci untuk mengurangi konflik. Ia juga berpendapat bahwa permintaan maaf sering dianggap sebagai simbol kelemahan, tetapi pada kenyataannya membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Menurutnya, ada 4 tahapan untuk meminta maaf dengan tulus, yaitu mengakui, menyesali, mengklarifikasi, dan mengganti rugi, yang jika semuanya dijalani dapat memulihkan hubungan interpersonal. Lalu, kata-kata apa yang efektif untuk meminta maaf? Kita bisa merujuk perihal ini pada hasil penelitian Profesor Roy Lewicki dari jurusan Administrasi Bisnis Ohio State University, Amerika Serikat. Eksperimennya pada 755 subjek mengungkapkan bahwa permintaan maaf membutuhkan 6 unsur. Semakin banyak unsur yang terpakai, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan memaafkan. 1. Menunjukkan penyesalan. 2. Menjelaskan apa yang salah. 3. Mengakui tanggung jawab. 4. Berjanji tidak akan mengulangi. 5. Mengusulkan kompensasi atau balasan. 6. Meminta maaf. Di antara ke-6 hal ini, mengakui tanggung jawab di nomor 3 memperlihatkan efek yang paling besar. Mengakui kesalahan dengan tulus dianggap sangat penting. Efek tertinggi kedua adalah nomor 5, karena orang-orang mengharapkan kompensasi yang nyata. Nomor 1, 2, dan 4 berada di urutan ketiga. Sementara nomor 6 memberikan efek yang paling rendah, karena kata maafkan aku terkesan usang sehingga tidak efektif. Meminta maaf jelas merupakan suatu keharusan ketika Anda melukai orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
permintaan maaf yang efektif seperti berikut ini. Secara keseluruhan, ini tanggung jawab saya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. 3. Mengakui tanggung jawab. Lalu, saya akan mengganti rugi bukan hanya kerugian finansial, melainkan juga kerugian moral. 5. Mengusulkan kompensasi atau balasan. Berikut, saya benar-benar menyesali tindakan saya. 1. Menunjukkan penyesalan. Saya akan menjelaskan dengan sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi. 2. Menjelaskan apa yang salah. Lalu, saya akan lebih berhati-hati agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. 4. Berjanji tidak akan mengulangi. Dan terakhir, baru tolong maafkan saya kali ini saja. 6. Meminta maaf. Kita semua pernah berbuat salah dan membuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita setelahnya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf sama sekali bukan tindakan yang lemah. Ingatlah bahwa mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atasnya merupakan sikap yang dewasa dan berani. Selanjutnya, aku benci kamu. Kemarin ribut, sekarang main tangan. Berdamai seperti pakaian yang basah terkena gerimis. Sensory adaptation effect. Saya sudah mengirimi isyarat untuk rekonsiliasi, tapi dia tidak menanggapi sama sekali. Saya mengajak untuk saling akur, tapi dia malah lebih marah dan menuduh saya mengatakannya karena sedang butuh. Hubungan yang rusak parah akibat sesuatu yang tidak baik, sulit untuk dikembalikan seperti semula. Di saat seperti ini, kata-kata yang disesuaikan dengan sifat orang lain bukannya membantu, malah menciptakan kesalahpahaman yang lebih besar. Mengapa demikian? Ini dikarenakan emosi kesal orang tersebut belum hilang. Mendesak orang lain secara terburu-buru karena ingin segera rekonsiliasi dan berdamai justru menimbulkan efek yang kontraproduktif. Ketidaksabaran agar orang lain juga mengubah pikirannya dengan cepat, mengikuti kecepatan hati kita hanya akan menjadi racun. Situasi seperti ini pasti membutuhkan waktu. Kita harus memberinya waktu dan mendekatinya secara bertahap. Dengan demikian, kita akan dapat berdamai di satu waktu tanpa orang tersebut menyadari bahwa ia sedang berekonsiliasi. Hal ini dapat dijelaskan dengan efek adaptasi sensorik, sensory adaptation effect. Suatu keadaan tidak bisa merasakan stimulus akibat menurunnya fungsi sensorik karena secara terus-menerus menerima rangsangan tertentu sampai diberikan stimulus yang lebih besar. Kita semua sering mengalami fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda pergi ke pemandian umum. Anda akan terkejut saat pertama kali mencelupkan kaki ke dalam air panas. Tetapi lama-lama Anda merasa tidak panas lagi. Hal yang sama berlaku ketika makan makanan lezat. Baunya akan membuai di awal, tetapi setelah dimakan, Anda akan terbiasa dengan baunya. Saya pernah bertemu dengan seorang mantan teman SMA setelah lebih dari 20 tahun. Saat melihat wajahnya di kafe, tanpa sadar saya mengembuskan napas berat. Ini karena saya merasakan jejak waktu di wajah teman saya. "Hei, kamu berubah sekali. Kemana wajahmu yang lama?" Teman saya yang kebingungan beberapa kali mengerjapkan mata sebelum membuka mulut. "Kamu sendiri bagaimana? Coba lihat dirimu sendiri." "Apa? Memangnya aku kenapa? Berat badan dan wajahku masih sama kok." "Lucu sekali, kamu jarang lihat cermin ya?" Hari itu saya melakukan 2 kesalahan. Pertama, langsung mengatakan sesuatu yang menyinggung teman saya. Kedua, tidak melihat perubahan pada wajah saya sendiri.
Saya bukan tidak pernah bercermin, tetapi ini dikarenakan efek adaptasi sensorik sehingga saya tidak menyadari perubahan wajah saya. Saya melihatnya setiap hari sampai tidak bisa merasakannya berubah secara perlahan. Perubahan kecil yang berlangsung dalam waktu lama seperti ini akan membuat pengetahuan lewat indera menjadi sulit. Anda dapat menggunakan prinsip ini ketika mencoba berdamai dengan seseorang dalam hubungan yang sedang renggang. Sampaikan isyarat dan ucapan untuk rekonsiliasi secara perlahan, bertahap, dan dalam waktu yang lama. Jika Anda bertengkar hebat dengan rekan kerja, jangan mencoba untuk langsung berbaikan pada hari berikutnya. Anda bisa mendekatinya diam-diam dengan berpura-pura menyampaikan berita atau memberitahu ada hal baik di perusahaan. Ada kabar baik untukmu, aku mendengarnya secara kebetulan. Setelah itu, Anda bisa kembali ke meja Anda seolah tidak ada apa-apa. Ada juga cara lain, jika ada kesempatan untuk makan bersama teman-teman kantor, termasuk dia, Anda bisa berkata seperti ini. Makan memang enaknya ramai-ramai. Kali ini pun sebaiknya akhiri omongan dengan santai, seolah-olah itu tidak berarti banyak. Jika Anda membuat isyarat rekonsiliasi pelan-pelan seperti ini, rekan Anda tidak akan menyadarinya sebagai upaya berdamai. Namun, seperti pakaian yang basah oleh gerimis, sinyal positif yang bertumpuk sedikit demi sedikit akan menghasilkan perdamaian di suatu waktu. Lanjut. Kenapa sih pemimpin tim selalu saja menghakimi? Di balik ucapan, orang lain salah, hanya aku yang benar. God complex. Anda salah, saya benar. Jangan banyak bicara, lakukan saja sesuai perintahku. Ada yang lebih tahu tentang pekerjaan itu daripada aku. Ada orang yang suka memotong ucapan orang lain dan memutus pembicaraan seperti ini. Mereka tidak mencoba mendengarkan pendapat orang lain untuk mempersempit perbedaan pemikiran. Mereka menilai orang lain secara sepihak dan menutup pintu komunikasi. Ada banyak orang dengan tipe seperti ini di sekitar kita. Jika orang seperti itu dipercaya untuk menjadi pemimpin, masalahnya akan menjadi lebih serius dan organisasinya akan seperti darah yang terhambat akibat arteriosklerosis, sama seperti hambatan komunikasi dalam suatu organisasi. Saya penasaran, mengapa mereka hanya menghakimi orang lain dan tidak berkomunikasi secara horizontal? Mengapa demikian? Hal ini bisa diselesaikan dengan God complex, yakni keadaan di mana seseorang menganggap dirinya superior, baik secara sadar maupun tidak, dan percaya bahwa pendapatnya selalu benar dibanding orang lain. Istilah God complex pertama kali digunakan oleh psikolog Ernest Jones dalam esai In Applied Psychoanalysis, sebuah fenomena yang muncul karena seseorang menganggap dirinya agung selayaknya Tuhan. Bagi mereka, pendapat mereka tidak mungkin memiliki celah dan yang ada hanya kesalahan dan kekurangan orang lain. God complex juga sering ditemukan dalam relasi suami istri, terlebih lagi jika sang suami lebih tua dan spesifikasi sosialnya lebih baik. Biasanya obrolan mereka seperti ini. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu lakukan di rumah? Paling hanya malas-malasan dan menambah berat badan. Kamu lakukan saja sesuai perintahku. Kenapa nggak mau dengar sih? Rasa hormat dan perhatian mereka untuk pasangannya bisa dibilang setitik pun tidak ada. Kekerasan verbal ini seperti ini tentu akan semakin memperdalam jurang emosi di antara suami istri jika terus berulang. Hal yang sama juga berlaku di perusahaan. Ada pemimpin tim, manajer, atau direktur yang berbicara dengan gaya seperti ini.
Mereka merasa dirinya paling benar dan akan langsung berceramah ketika disodori mik. Kalian diharapkan begini, jangan begitu, dan berbagai kritik dan ajaran lainnya. Orang lain tidak punya hak untuk berbicara. Mereka umumnya arogan, tidak menghormati orang lain, dan tidak pernah menerima kritik terhadap diri mereka sendiri. Karyawan yang bekerja di bawah pimpinan seperti ini tidak akan punya nyali. Bermimpi menyampaikan pendapat yang kreatif dan konstruktif saja tidak bisa, karena organisasi berjalan sesuai dengan selera pemimpin. Bisakah organisasi yang mengutamakan pemimpin daripada semangat bekerja secara spontan para anggotanya berjalan dengan baik? Jawabannya jelas, organisasi seperti ini tidak akan bertahan lama. Jadi, bagaimana kita dapat menghindari God complex? Cara terbaik adalah berbicara dengan sikap, menempatkan diri di posisi orang lain. Jangan melihat sebuah pekerjaan sebagai urusan orang lain. Perhatikan dan periksa kembali, jangan-jangan secara tanpa sadar kita menunjukkan gejala seperti itu. Untuk pasangan suami istri, mari berbicara dengan cara seperti ini. Kalau dari posisi kamu, mungkin saja kamu berpikir begitu. Belakangan ini kamu bahkan tidak punya waktu untuk berolahraga karena sibuk dengan pekerjaan rumah dan sekolah anak-anak kan? Jika Anda seorang pemimpin tim yang sedang melakukan rapat dengan anggota tim, Anda mungkin bisa berkata seperti ini. Saya tidak selalu benar, jadi jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda memiliki ide yang bagus. Atau, saya tidak pernah memikirkannya. Itu ide yang bagus. Jika Anda seorang manajer atau perwakilan direksi yang sedang berbicara di auditorium, Anda bisa berkata seperti ini. Saya ini sama dengan Anda. Saya bisa berbuat keliru atau salah dalam menilai. Oleh karena itu, saya selalu berusaha membuka jendela komunikasi yang setara. Saya mohon bantuan Anda sekalian demi perkembangan perusahaan. Lanjut. Hai, selamat pagi. Semakin buruk hubungan, sapalah lebih dulu. The law of reciprocity. Hubungan di antara manusia tidak selalu baik. Hubungan yang damai pun bisa renggang akibat tersangkut hal-hal yang buruk. Kita tidak tahu dari mana dan bagaimana cara melepas simpul tersebut. Sebaiknya kita mulai dengan apa? Jawabannya bisa jadi sangat sederhana. Solusinya selalu ada di dekat kita. Salam. Anda bisa menyapanya seperti biasa, namun ketika hubungan merenggang, banyak orang yang berpikir seperti ini. Bagaimana aku bisa menyapanya? Hubungan kami kan sedang tidak bagus. Jika aku menyapanya lebih dulu, nanti dia menganggapku gampangan. Mereka juga berpikir seperti ini. Kenapa aku duluan? Yang lebih muda dong, yang harusnya menyapa lebih dulu. Bukankah yang benar junior duluan yang menyapa? Begitu seharusnya. Kita kerap kali ragu untuk menyapa lebih dulu akibat pemikiran otoriter ini. Tidak ada hukum yang mengatur siapa yang harus lebih dulu menyapa. Namun demikian, orang sering berpikir bahwa orang yang lebih di bawah yang harus melakukannya lebih dulu. Oleh karena itu, hubungan menjadi lebih kaku karena orang yang lebih muda merasakan beban untuk memberi salam. Profesor Kwak Geum-ju dari Fakultas Psikologi Seoul National University justru mengatakan bahwa sebuah salam akan lebih mudah disambut jika orang yang lebih tinggi yang menyapa lebih dulu. Ini merupakan salah satu aspek dari otoritas dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin berprasangka bahwa Anda akan terlihat rendah jika menyapa lebih dulu. Padahal
Ada efek imitasi positif jika orang yang lebih tinggi menyapa lebih dulu. Ini adalah hukum timbal balik, the law of reciprocity. Dalam bahasa yang lebih sederhana berarti memperoleh kebaikan karena berbuat kebaikan. Sebuah hubungan yang baik bukan dengan hanya satu sisi yang memberi atau menerima. Tidaklah penting atas atau bawah. Sikap lebih dulu berbuat baik yang lebih penting. Pada tahun 1971, seorang psikolog dari Cornell University, Profesor Dennis Regan, melakukan percobaan psikologi dengan membagi mahasiswanya menjadi 2 tim. Tim pertama diberikan cola gratis dan diminta seperti berikut. Setelah percobaan ini selesai, tolong belikan tiket lotre senilai 25 sen per lembar. Tim kedua diminta melakukan hal yang sama tanpa diberi cola gratis. Hasilnya, tim pertama yang mendapat cola gratis membelikan tiket lotre 2 kali lebih banyak daripada tim kedua yang tidak mendapatkan apa-apa. Cola 10 sen, tiket lotre 25 sen. Mereka membelikan tiket lotre meskipun merugi. Kita dapat melihat bahwa kekuatan kebaikan kecil lebih besar daripada yang kita kira. Sebuah kelompok agama di Amerika Serikat berhasil mengumpulkan sumbangan yang besar dengan menggunakan hukum timbal balik. Mereka pergi ke bandara dan memberikan seikat bunga kepada para calon penumpang sambil berkata seperti ini, Bunga ini adalah hadiah dari hati kami. Sumbangan yang diberikan para pelancong setelah mereka melakukan hal tersebut jauh lebih besar daripada ketika mereka tidak melakukannya. Begitu juga dengan salam, sapa dan majulah lebih dulu, terlepas dari usia dan jabatan. Namun demikian, ada 4 hal yang perlu diingat saat menyapa lebih dulu. Pertama, teruslah menyapa walaupun orang itu mengabaikan Anda. Kenapa aku harus melakukannya? Mungkin ada yang sulit menerima mengapa harus terus menyapa meskipun diabaikan. Saya tidak menyuruh Anda untuk keras kepala. Ketika hubungan renggang, wajar jika orang tersebut sulit untuk langsung merespons sapaan Anda. Bisa jadi ia kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa dia seperti itu? Atau apa aku salah tangkap? Namun bila Anda secara konsisten menyapanya di hari berikutnya dan hari berikutnya lagi, ia pun akan merasa lega untuk menerima salam Anda sepenuhnya. Kedua, sapalah dengan ucapan yang jelas sampai selesai. Tidak ada gunanya menyapa dengan setengah hati dan tidak sampai selesai. Anda harus menyapa dengan tegas agar bisa dipahami oleh orang tersebut sehingga maksud Anda pun tersampaikan dengan baik dan benar. Ketiga, bungkukkan punggung di saat formal. Menganggukkan kepala saja tidak cukup. Sekarang Anda sudah mempunyai tujuan yang pasti bahwa Anda akan memperbaiki hubungan agar tidak memburuk. Membungkuk dengan sopan adalah hal yang wajar saat memberi salam. Meskipun awalnya orang tersebut ragu-ragu untuk menerima salam Anda, di kemudian hari ia pun akan membalas menyapa dengan cara yang sama. Keempat, jangan hilangkan senyum dari wajah Anda. Lebih baik tidak menyapa bila wajah tertekuk kaku. Jika Anda pernah sekali saja mengalami betapa hebatnya kekuatan sapaan, selamat pagi dengan senyum cerah, Anda akan mengikuti saran ini dengan senang hati. Saling menyapa dalam kondisi hubungan baik saja tidak mudah, terlebih lagi dalam hubungan yang renggang. Namun, bila Anda masih akan bertemu lagi dengannya, Anda harus berusaha bagaimanapun caranya. Ingatlah bahwa tidak ada cara yang lebih mudah dan pasti untuk memulihkan hubungan daripada mengucapkan salam. Lanjut, bagian berikutnya, kamu tidak tahu. Aku sih sudah menduganya.
kebiasaan yang membahayakan hubungan. Hindsight bias. Hindsight bias. Mohon maaf ya kalau salah-salah baca, kira-kira begitu ya. Kukira kamu yang membuat keputusan ini. Kenapa kamu terkejut? Kamu tidak tahu dia akan begitu. Aku sih sudah menduganya. Bukankah sudah jelas akan jadi seperti ini? Ada orang-orang yang gemar mengatakan ini ketika sesuatu yang buruk terjadi, biasanya dari orang tua kepada anaknya. Dalam proses pertumbuhannya, anak-anak akan terluka dan membuat kesalahan kecil maupun besar. Begitulah mereka bertumbuh melalui proses semacam itu. Akan tetapi, banyak orang tua yang membuat asumsi negatif atau membuat anak merasa malu dengan berkata, "Sudah ibu duga, suatu saat kamu akan membuat masalah." Ketika anak membuat kesalahan kecil, banyak orang menunjukkan sikap tahu segalanya karena itu adalah anak-anak mereka. Mereka berbicara seakan telah menembus hingga kesalahan atau masalah yang akan dibuat oleh si anak. Namun ini adalah ilusi besar. Ilusi ini bermula dari bias prediksi, hindsight bias. Bias prediksi adalah kecenderungan untuk mempercayai bahwa diri sejak awal sudah mengetahui hasil dari sesuatu setelah mengetahui suatu hasil. Ini dikenal juga sebagai efek selama ini aku sudah tahu. Knew it all along effect. Orang pertama yang memperhatikan fenomena ini adalah psikolog Amerika, Baruch Fishkopf. Dalam sebuah seminar, ia mendengar para dokter internis kompak berkomentar seperti ini tentang sebuah kasus. Pasien ini pasti mengalami komplikasi diabetes. Saya sudah menduganya. Saya juga. Dilihat dari kondisinya, wajar jika pasien ini mengalami komplikasi diabetes. Semua orang berbicara dengan penuh keyakinan bahwa hasilnya adalah komplikasi diabetes dan mereka sudah menduganya akan seperti itu. Tidak ada dokter yang mengatakan tidak menduganya. Mereka seperti menegaskan otoritas mereka sebagai dokter. Namun, ia melihat ada unsur tidak ilmiah dalam pendapat mereka. Semua orang membuat kesimpulan dan berkata bahwa hasil tersebut tidak terhindarkan. Artinya, tidak ada yang bisa menduganya sebelum hasil tersebut muncul. Berdasarkan hal ini, Fishkopf melakukan percobaan bersama dengan Bates. Ketika Nixon hendak mengunjungi Tiongkok pada tahun 1972, para subjek dimintai pendapat tentang apa kira-kira hasil dari kunjungan tersebut. Sebagian besar memandang secara negatif, namun kenyataan berkata lain. Pertemuan Nixon dengan Mao Zedong sukses dan kedua negara sepakat untuk menghapus hubungan permusuhan. Berita ini disiarkan secara besar-besaran. Mereka kembali bertanya kepada subjek yang sama tentang perkiraan mereka mengenai hasil pertemuan tersebut. Lalu, mayoritas memandang hasil pertemuan tersebut secara positif. Bahkan, mereka yang sebelumnya memandang hasil pertemuan tersebut secara negatif, seolah lupa pernah melakukannya. Saya sudah kira akan berhasil. Saya sudah lihat tanda-tandanya. Dari percobaan ini, Fishkopf dan Bates menemukan bahwa orang-orang cenderung berpikir bahwa mereka sudah menduga hasilnya. Padahal kenyataannya mereka tidak memprediksi seperti itu. Kita harus sangat berhati-hati terhadap bias prediksi ini karena dapat membawa pada sikap arogan bahwa diri kita mengetahui segalanya. Apalagi untuk orang tua, sebagaimana yang saya bahas di depan. Saat anak melakukan sesuatu yang mengecewakan dan Anda berkata sudah menduganya,
Anda harus melihat bahwa komunikasi dengannya telah terputus. Bayangkan anak Anda asyik main game hari demi hari, lalu nilainya turun secara signifikan pada ujian tengah semester. Ibu sudah tahu akan jadi seperti ini sejak kamu main game terus. Justru aneh kalau nilaimu tidak turun dengan kondisi mental seperti itu. Bagaimana dengan anak yang mendengarnya? Harga dirinya akan jatuh dan pada saat yang sama kehilangan kata-kata untuk menjawab. Hubungan dengan orang tuanya pun semakin jauh. Tentu, orang tua berhak marah ketika nilai anak turun, namun mereka juga harus memikirkan perasaannya. Daripada memberikan cap negatif, lebih baik berkata seperti ini. Kali ini nilaimu sedikit turun. Menurut kamu, apa penyebabnya? Ayo kita sama-sama pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota tim atau karyawan baru yang sering melakukan kesalahan. Jangan mengecap mereka secara negatif, katakan seperti ini. Kamu salah, tapi jadikan ini pelajaran dan lain kali kerjakan dengan lebih hati-hati. Kalimat yang mengandung bias prediksi juga biasa ditemukan dalam hubungan sehari-hari, bukan hanya dalam hubungan hierarki seperti orang tua dan anak, atau antara pemimpin dan anggota tim. Ketika pacar gagal dalam wawancara kerja, ketika kolega yang tidak disukai mengalami musibah dan sebagainya. Sudah kuduga. Orang yang mengatakan kalimat itu mungkin merasa superior, tetapi dia harus mengetahuinya secara pasti. Jika kalimat itu dilontarkan sembarangan, dapat menjadi belati yang menancap ke dada orang lain, dan hubungan Anda dengannya pun akan merosot dengan cepat. Lanjut, dulu itu aku. Dulu aku itu. Berpikiran terbuka terhadap sebuah bualan, overconfidence effect. Hasil jepretanku bagus kan? Kalau soal itu, serahkan saja padaku, aku jagonya. Tidak ada yang bisa menandingiku kalau soal minuman. Kalimat itu pasti pernah Anda lontarkan dan juga sering Anda dengar. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengemas diri mereka lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pencari kerja yang lolos dengan bantuan seseorang mengatakan bahwa ia lolos karena nilainya melebihi skor. Suami yang mengajari istrinya mengemudi akan membual bahwa dirinya adalah pengemudi terbaik di dunia. Apakah hanya itu? Tidakkah semua orang tua mengatakan bahwa mereka dulu juara sekolah? Apakah mereka pembohong yang buruk? Bukan. Apakah mereka tidak rendah hati? Apakah mereka pembohong? Bukan karena itu. Meskipun kadarnya berbeda-beda, setiap orang memiliki tabiat untuk menilai dirinya sendiri dengan tinggi. Katanya kamu dulu pandai memotret. Bukankah itu bohong? Aku lihat hasilnya biasa saja. Kenapa kamu terus membual? Katanya pandai memasak. Kenapa cara memotongmu kasar sekali? Rasanya juga sepertinya tidak enak. Ada juga orang yang mengkonfrontasi segala hal seperti ini. Sepintas mungkin ia terlihat benar atau pintar, tetapi sebenarnya tidak. Anda tidak perlu menganggap ucapannya yang sedikit melebih-lebihkan sebagai masalah kemanusiaan. Dan Anda juga tidak perlu memeriksa faktanya. Mengapa demikian? Kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan diri di atas rata-rata disebut efek terlalu percaya diri, overconfident effect, yang sering disebut juga efek Danau Wobegon, Lake Wobegon effect. Pada tahun 1970-an, penulis Amerika Keylor menyampaikan berita tentang sebuah desa fiksi bernama Danau Wobegon dalam program radionya.
Penduduk desa ini disebut-sebut lebih kuat dari rata-rata, tampan, pintar, dan sangat optimis. Psikolog Thomas Gilovic menemukan bahwa kecenderungan terlalu percaya diri adalah psikologi universal manusia dengan merujuk pada efek danau Wobegon sebagai kecenderungan untuk menganggap diri di atas rata-rata. Pada tahun 1977, ia melakukan survei terhadap para siswa sebuah SMA di Amerika Serikat. Hasilnya 70% siswa mengatakan kepemimpinan mereka di atas rata-rata dan 100% siswa mengatakan afinitas mereka di atas rata-rata. Studi Daniel Kahneman terhadap pemilik UKM pun menunjukkan hasil yang serupa. Ia mengajukan pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, berapa persentase perusahaan Anda akan berhasil? Sebanyak 81% pemilik UKM menjawab mereka memiliki peluang sukses lebih dari 70% dan sebagian lagi mengatakan peluang mereka untuk gagal adalah 0. Namun, kenyataannya sangatlah berbeda. Rasio UKM Amerika berumur 5 tahun hanyalah 35%. Jika demikian, kebanyakan dari para pemilik UKM tidak bisa mengakui kenyataan ini dan terlalu yakin akan keberhasilan mereka. Artinya, kecenderungan untuk terlalu yakin ini adalah fenomena yang umum. Oleh karena itu, kecuali kebohongan yang tidak wajar atau menyakiti seseorang, cobalah untuk memaklumi bualan orang yang dekat dengan Anda. Siapa yang akan nyaman berbicara jika Anda selalu mencoba mencari tahu kebenarannya atau menunjukkan hal yang dilebih-lebihkan seperti orang kikir? Anda akan sulit untuk memiliki hubungan yang baik dengan siapapun. Letakkan tangan Anda di dada dan pikirkan, apakah Anda benar-benar tidak punya kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu percaya diri? Tidak pernahkah Anda satu kali saja sedikit membual di depan orang lain? Pasti Anda pernah melakukannya di suatu bagian. Terkadang sisi itu membantu kita untuk hidup dengan teguh tanpa kehilangan kepercayaan diri. Jangan khawatir soal bisnis baru ini. Proyek sebelumnya kan saya yang membesarkannya. B. Wah, kalau begitu saya akan mempercayai dan mengikuti kepala tim saja. A berkata lagi. Percakapan berikutnya. A. Makanan di sini biasa saja. Aku bisa membuat yang lebih enak daripada ini. B berkata, oh ya, kalau begitu lain kali kamu harus membuatku mencobanya. Aku tunggu loh. Obrolan ini bukan sekadar basa-basi, itu sebuah toleransi yang masuk akal. Teknik komunikasi pada kenyataannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Terkadang Anda hanya perlu tertawa, menerima, dan memperhatikan lawan bicara seperti ini. Next, aku sengsara karena dia sukses. Selamatkan harga diri dengan menghilangkan kebiasaan membanding-bandingkan. Neighbor Effect. Saya memiliki seorang teman saat saya baru mulai mengajar. Sama seperti saya, ia juga melarikan diri dari menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjalani kehidupan keduanya sebagai pengajar. Namun, dia sudah berbeda sejak awal. Penampilannya lebih menonjol dan cara bicaranya lebih fasih karena ia mantan seorang pramugari. Kian hari kian bertambah karena ia mantan seorang pramugari. Kian hari kian bertambah tempat kerja yang menginginkannya. Pada saat itu, saya sedang dalam keadaan bimbang apakah saya harus mengambil tawaran mengajar di daerah selama 1 bulan dan selalu cemas karena tanggapan tentang cara mengajar saya di kampus pun tidak terlalu baik di awal. Seiring waktu, saya menjadi canggung untuk bertemu dengannya. Kata-kata ini sering keluar tanpa saya sadari. Kamu sekarang sudah jadi bintang pengajar ya, sementara apalah aku ini. Kamu memang beda denganku, kamu langsing sih, jadi pakai apapun tetap cantik.
Setiap kali bertemu dengannya, saya selalu membandingkan diri dengannya secara tanpa sadar. Saya semakin mengeluhkan keadaan saya, dan pada titik tertentu saya jadi enggan bertemu dengannya. Sekarang, saya memang telah menjadi apa yang disebut orang-orang sebagai bintang pengajar. Namun pada saat itu, saya terus-menerus membandingkan diri dengannya dan menggerogoti kebahagiaan saya sendiri dengan mendefinisikannya lewat ucapan. Hal ini bisa dijelaskan dengan efek tetangga, neighbor effect, sebuah kecenderungan untuk menilai diri sendiri dengan cara membandingkannya dengan kekayaan, tingkat konsumsi, dan status sosial tetangga. Ini dikenal juga dengan istilah keeping up with the Joneses. Dalam komik strip Amerika, Keeping Up with the Joneses, ada kisah yang mengambil psikologi membandingkan dari orang-orang. Orang yang sebelumnya hidup baik-baik saja tanpa mobil, lalu melihat keluarga Jones membeli mobil. Ia pun jadi ingin membeli mobil karena merasa tidak punya apa-apa. Ketika keluarga Jones mengganti mobilnya menjadi sedan, mereka baru merasa lega jika mereka juga beralih ke mobil sedan. Demikianlah, tetangga keluarga Jones akan merasa kurang dan tidak tenang apabila mereka tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan keluarga Jones. Paul Krugman adalah seorang ekonom dunia yang telah memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi dengan prestasi akademik, reputasi sosial, pendapatan ekonomi, dan hal lain yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang seperti itu tentu saja kelihatannya bahagia. Namun, ia mengaku bahwa sebenarnya ia tidak bahagia dan mengungkapkan alasannya. Kelompok referensi emosional saya terdiri atas para ekonom paling sukses di generasi saya, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan kecil itu. Apa maksudnya? Dia sudah menjadi ekonom terbaik, tetapi karena membandingkan dirinya dengan sesamanya, yakni ahli ekonomi kelas dunia, maka ia tidak punya pilihan selain menilai rendah dirinya. Akibatnya, ia tidak bisa menghindar dari rasa tidak bahagia. Demikianlah, orang-orang cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain tanpa henti, terutama kecenderungan untuk membandingkan dengan orang yang lebih dekat, lebih besar daripada dengan mereka yang hubungannya jauh. Namun begitu Anda mulai membanding-bandingkan, maka tidak akan ada lagi batasan dan ujungnya. Siapapun pasti memiliki kekurangan di suatu sisi dibandingkan orang lain. Kecenderungan membandingkan ini adalah naluri yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Namun, kegagalan untuk mengendalikannya dengan baik dapat menyebabkan kesengsaraan dan menghancurkan sebuah hubungan. Jurnalis Henry Louis McCann mengatakan, orang kaya adalah orang yang menghasilkan uang lebih banyak daripada suami adik iparnya. Artinya, Anda baru akan puas jika Anda sedikit lebih baik daripada objek pembanding yang ada di dekat Anda. Hal ini diiringi dengan rasa cemburu. Oleh karena itu, saudara dan teman dekat Anda akan selalu menjadi objek persaingan, dan hubungan dengan mereka lebih mudah retak daripada dengan orang yang berhubungan jauh. Namun, mari coba pikirkan, perlukah kita merasa tidak bahagia dengan terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita benar-benar ingin merusak hubungan hanya karena cemburu dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman dan tetangga kita dan tidak kita miliki? Periksa kembali kebiasaan berbicara Anda. Mungkin Anda pernah tanpa sadar mengeluarkan ucapan yang membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana bila Anda lupakan saja apa yang tidak Anda miliki dan bersyukur atas apa yang Anda miliki? Keyakinan dan kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2 dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3, Teknik Komunikasi Psikologis untuk menghadirkan iya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengan senang hati untuk like, komen, dan
subscribe channel ini. Terima kasih banyak, semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.